Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmi Amanda, kelas A tingkat 1 Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Latar belakang munculnya bahasa Indonesia atau asal muasal dari bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia itu sendiri adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas sekali penyebutannya di dunia, di mana rumpun bahasa Austronesia ada sekitar 1.200 bahasa dan sekitar 270 juta penutur. Lalu masyarakat Austronesia menyebar dan menjadi kian beragam dengan cara yang rumit termasuk Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bentuk paling purba bahasa Melayu adalah Proto-Melayu atau Polinesia yang diperkirakan berkembang di Filipina pada 250 tahun sebelum Masehi. Sedangkan 2000 tahun sebelum Masehi, bahasa Proto-Melayu berkembang menjadi bahasa baru dari migrasi para penuturnya ke Nusantara. Kemudian yang ketiga, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi di Kalimantan Barat berkembang rumpun bahasa Melayu Campa. Beberapa ratus sebelum Masehi, orang-orang berbahasa Campa bermigrasi ke Semenanjung Malaka atau dulu disebut dengan Meduni melalui Kepulauan Riau. Kemudian menurut Leonard Y. Andaya, ada satu kelompok yang berasal dari Kalimantan bagian barat menyeberang ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu berkembang lagi seiring berjalannya waktu. Dengan seiring tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya, mereka membangun komunitas di pesisir dan tepian sungai, dan selama berabad-abad lalu mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Leonard menamakan sebagai Laut Melayu yang mengacu pada jaringan ekonomi dan budaya yang intens. Kemudian pada abad ke-7 bahasa Melayu telah luas digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan India membuat bahasa Melayu kuno mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta. Misalnya dari kata asmara, dari bahasa Sanskertanya itu asrama, kemudian wanita dari bahasa Sanskerta vanita. Ada juga bahasa Hindi dan Tamil yang juga mempengaruhi bahasa Melayu. Contohnya yaitu ayah dari kata ayah pada bahasa Hindi, kemudian cerutu dari kata cerutu pada bahasa Tamil, dan ada juga musafir dari Cina, Ai Sing yang pernah berkunjung ke kerajaan Sriwijaya mengatakan bahwa ada juga bahasa Konlen yang berdampingan dengan Sanskerta. Pada abad ke-4, menurut Jajat Burhanuddin, bahasa Melayu kian mapan sebagai lingua franca atau bahasa perantara. Kemudian setelah Sriwijaya meredup, tumbuh kota dagang baru di Samudra Malaka, lalu berkembang lagi menyerap bahasa mitra dagang Arab dan Persia. Kemudian muncullah bahasa bernafas Islam, contohnya ajaib dari bahasa Arabnya ajaib dan kata anggur dari bahasa Persianya anggur dapat dilihat pada prasasti Mujetujo. Kemudian bahasa Melayu berkembang lagi dari penggunaan huruf Jawi yang menggantikan aksara Hindia. Kemudian abad ke-15 sampai 17, ketika Laut Melayu sibuk dengan perdagangan internasional, bahasa Melayu kini kian mapan sebagai lingua franca atau kata pengantar. Dan sampai negara lain seperti Kamboja dan Filipina, bahasa Melayu mempengaruhi bahasa lokal di Asia Tenggara. Dalam periode ini, ratusan kata-kata Melayu di dunia, perdagangan, teknologi, dan lain-lain masuk ke dalam bahasa katalog, yaitu pusat-pusat bahasa di Kamboja yang lantas dikenal dari kata Melayu sebagai kampung. Kemudian, tahun 1522, orang-orang Eropa yang mulai lahir mudik dari Nusantara pun merasa sangat perlu menguasai bahasa Melayu sendiri untuk melakukan komunikasi. Contohnya Anonia Pigafetta
anggota dari Ferdinand Magellan yang sudah melakukan ekspedisi keliling dunia, dia membuat kamus Melayu yang bertajuk Vocabuli de Quisti Populi Mori. Kemudian, abad ke-17 diikuti oleh pelaut Belanda seperti Frederik de Houtman pada tahun 1608 juga membuat kamus datangnya Portugis yang diikuti Belanda, Spanyol, Inggris yang secara bersamaan juga meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Pada abad ke-17, bahasa Melayu berkembang menjadi serba aneka dialek dan digunakan oleh banyak etnis di Laut Melayu. Raja Ali Haji Istana Riau Johor menulis kamus Eka Bahasa, yaitu kamus yang membuat kosakata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis untuk bahasa Melayu. Dapat dikatakan paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal oleh masyarakat Nusantara. Yang pertama itu bahasa Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar sendiri adalah bahasa yang tidak baku. Kemudian bahasa Melayu Tinggi, yaitu bahasa yang terbatas pemakaiannya. Muncul perubahan sikap pada bahasa Melayu yang berkaitan dengan perjanjian London yang disepakati Kerajaan Inggris dan Belanda pada tahun 1824. Berdasarkan perjanjiannya, Belanda diakui menguasai Kepulauan Indonesia dan Inggris memerintah kawasan Semenanjung Melayu dan Singapura. Kemudian sejak saat itu Kerajaan Riau Lingga dan Kerajaan Johor pun berkembang sendiri, yang mana bahasa dan kesusastraan Melayu Riau jadi tulang punggung bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda Hindia menyadari bahwa bahasa Melayu Tinggi dapat digunakan untuk kepentingan administrasi, dan kemudian sarjana Belanda terlihat dalam pembakuan bahasa yang dipromosikan di sekolah-sekolah dan penerbitan karya sastra. Kemudian tahun 1896, seorang warga negara Belanda, Charles Adrian van Ophuijsen, ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk bisa menstandarisasikan aksara lagi untuk bahasa Melayu. Dibantu Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, mereka membuat kitab logat Melaju tahun 1906, di mana buku tersebut menjadi pedoman tata bahasa yang dikenal dengan nama Ejaan van Ophuijsen. Kemudian tahun 1908 dibentuknya Komisi Folklektur Waftervreden tahun 1917. Lembaga ini berubah jadi Balai Pustaka. Kemudian 1910 komisi ini di bawah pimpinan D. A. Ringkes membentuk perpustakaan dan sangat pesat. Kemudian tahun 1916 Ki Hajar Dewantara mengusul bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Kemudian Muhammad Tasbani pada 1936 sampai 1940 mengusulkan perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, karena menurut dia jika tumpah darah memperjuangkan Indonesia, maka bahasanya juga harus disebut dengan bahasa Indonesia. Maka dari itu dia mengusulkan perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan dikeratkannya Sumpah Pemuda. Secara sosiologis, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan, sedangkan secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 dengan ditandatanganinya UUD 1945. Kemudian penyempurnaan ejaan. Penyempurnaan ejaan pada bahasa Indonesia itu yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan lama
atau jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh masyarakat Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Kemudian yang kedua, ejaan Republik. Ejaan pada tahun 1947 sampai 1972. Ejaan Republik atau ejaan Suewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947 dulu. Ejaan ini bisa dikenal sebagai ejaan Suewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Kemudian ejaan EYD yang berlaku pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 ini hingga 2015 yang menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Kemudian ejaan EBI, ejaan yang dari 2015 sampai dengan sekarang. Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang telah berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia atau pertemuan rutin yang pertama kali dilakukan di Solo pada tahun 1938, yang terakhir kemarin dilakukan pada 2018, yaitu rapat ke-11 atau Kongres pertemuan ke-11. Mereka menargetkan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional di tahun 2045. Terima kasih, itulah penyampaian dari saya sedikit tentang sejarah atau asal-muasal dari bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.